Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita memasuki semester genap di kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu berharap di masa pandemi ini kita semua tetap semangat dalam belajar meskipun kita masih belajar dalam jaringan dan tidak bisa bertatap muka secara langsung. Dan Ibu ingatkan kembali kepada kalian, tetaplah selalu untuk menjaga protokol kesehatan agar pandemi cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas normal seperti biasa. Anak-anak, sebelum kita belajar, ada alangkah baiknya kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita kerjakan selalu diberkahi oleh-Nya. Anak-anak, untuk pertemuan pertama di semester genap ini kita memulai dengan bab 5, yaitu teks diskusi. Anak-anak, pernahkah kalian mengikuti diskusi yang digelar baik di lingkunganmu seperti di kampung atau di sekolah? Apa yang kamu lakukan ketika mengikuti kegiatan diskusi itu? Apakah kamu menjadi pendengar yang pasif atau aktif terlibat dan tukar pendapat untuk menyelesaikan masalah yang dibahas dalam diskusi itu? Nah, beberapa dari kita mungkin masih terkesan canggung dan malu-malu untuk menyampaikan pendapat di depan orang banyak. Hal ini memang wajar dan hampir setiap orang mengalaminya. Namun, jika sudah sering mengikuti kegiatan diskusi, bertukar pendapat untuk menyelesaikan suatu masalah akan menjadi aktivitas yang menyenangkan. Kamu tidak hanya terlatih untuk bersikap kritis, tetapi juga akan menjadi sosok yang memiliki pengaruh di mata teman-temanmu. Siapapun sebenarnya bisa menjadi sosok yang kritis dan berpengaruh. Sering mengikuti kegiatan curah pendapat seperti diskusi, seminar, atau temu remaja bisa menjadi tempat yang tepat untuk menempa diri. Diskusi tidak hanya sekadar memiliki gagasan atau pendapat, tetapi juga keberanian dan kemampuan menyampaikan gagasan atau pendapat dengan cara yang memikat dan menarik. Sosok yang cerdas, kritis, dan memiliki gaya komunikasi yang memikat dan menarik semacam itulah yang sangat dibutuhkan untuk membangun masa depan bangsa dan negeri ini. Nah, bagaimanakah cara membangun sikap kritis melalui teks diskusi itu? Kita akan mempelajari langkah-langkahnya di dalam bab 5, yaitu teks diskusi. Anak-anak, sebelumnya Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu memahami pengertian teks diskusi, dan yang kedua mengidentifikasikan informasi teks diskusi yang pro dan yang kontra. Pengertian dari teks diskusi itu adalah sebuah wacana yang berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda, satu sisi mendukung dan satu sisinya kontra, yang diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Adapun ciri-ciri teks diskusi ada 3. Yang pertama yaitu dari segi strukturnya memuat yang pertama isu atau pokok permasalahan atau pokok perbincangan yang dibicarakan atau didiskusikan. Yang kedua, argumen mendukung atau disebut juga argumen yang pro dan setuju dengan apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan di dalam isu tersebut. Kemudian argumen menentang atau yang kontra artinya tidak mendukung informasi yang disampaikan. Dan terakhir, dari argumen pendukung dan argumen yang kontra dibuatlah sebuah simpulan. Kemudian yang kedua, cirinya yaitu teks diskusi memuat informasi yang cenderung bersifat inovatif argumentatif. Artinya berisi informasi yang meyakinkan dan mempengaruhi pembaca.
Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan unsur-unsur kebahasaan. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut apa saja unsur kebahasaan dalam teks diskusi. Sesuai penjelasan tadi bahwa teks diskusi berisi informasi. Informasi tersebut berupa pendapat yang mendukung atau pro dan pendapat menentang atau kontra. Pendapat yang pro atau mendukung adalah pendapat yang berisi pernyataan mendukung, menunjang atau menyokong pendapat orang lain. Pendapat yang berisi penentangan atau ketidaksesuaian terhadap suatu pendapat itu disebut dengan pendapat yang kontra. Berikut ini sebuah isu atau topik yang dibahas dengan judul makan mie instan. Mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Mie instan cepat saji ini sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak. Untuk menikmatinya cukup dengan menambahkan air panas dan bumbu-bumbu yang sudah ada dalam paketnya. Begitu mudah dan praktisnya mie ini disajikan. Bahkan seringkali penyajiannya mie tersebut dicampur dengan nasi dan pengganti sayur. Nah, dari isu atau permasalahan yang dibahas dalam kutipan tadi, di sini kita menemukan sebuah gagasan utama yang kontra. Ya, artinya tidak sependapat. Berbunyi demikian. Secara medis, mengonsumsi mie instan yang dicampur dengan nasi dapat meningkatkan diabetes, meskipun mie instan menawarkan cita rasa yang menggugah selera makan. Kandungan nutrisi di dalamnya hampir tidak ada. Mie instan justru mengandung senyawa yang bisa mengakibatkan munculnya penyakit diabetes. Di dalam mie instan juga terdapat kandungan lemak. Jenis senyawa tersebut akan meningkatkan tekanan darah dan resiko diabetes. Oleh karena itu lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya sekedar mengikuti selera makan yang akan berdampak serius untuk kesehatan. Itu tadi gagasan utama yang kontra. Di samping itu adalah gagasan utama yang pro adalah sebagai berikut. Meskipun demikian, banyak kalangan yang berpendapat tak masalah apabila makan mie dicampur nasi, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Selain praktis, mie instan juga dapat menjadi pengganti sayur atau lauk pauk yang bisa dicampur dengan nasi. Selain dapat menghilangkan rasa lapar, mie instan juga dapat menghemat waktu. Selama tidak menjadikan menu harian, mie instan dapat menjadi menu selingan, sehingga tidak dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Nah, anak-anak, itu tadi sebuah contoh teks diskusi yang menyertakan pendapat yang pro dan pendapat yang kontra. Dan tentu saja di akhir nanti ada simpulan yang dapat kita ambil dari teks diskusi tadi. Pertemuan akan datang kita akan membahas mengenai simpulannya. Demikian video pembelajaran untuk hari ini. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah Ibu sertakan di Classroom tolong kalian kerjakan dan ditindaklanjuti dengan baik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.